Surat Yudas pasal 1 ayat 20 begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Masih dalam rangkaian kita mempelajari firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Kita sudah mempelajari beberapa hal apa yang menjadi dasar dalam kehidupan orang benar supaya dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan benar bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu dasar kasih, dasar pengajaran yang benar, dan yang sedang kita pelajari ini adalah dasar iman. Seperti yang kita baca di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita sudah melihat dan mempelajari beberapa contoh firman Tuhan tentang bagaimana iman dan apa yang dimaksud dengan iman yang paling suci. Iman yang murni adanya, yaitu iman yang bukan bertumpu kepada hal-hal jasmania. Sebab tujuan iman itu sendiri adalah keselamatan jiwa kita. Nah, saudara-saudara, sebab itu kita harus sungguh-sungguh memahami, kita punya iman yang seperti apa. Sebab ada iman yang murni yang paling suci, dan ada iman yang tidak suci, tidak murni, yaitu iman yang hanya mengharapkan hal-hal jasmania. Itu iman yang tidak murni. Dan kita sudah melihat beberapa contoh mereka yang mempunyai iman yang tidak murni sangat mudah gagal dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Saudara bayangkan generasi yang keluar dari Mesir, berapa banyak jiwa akhirnya harus binasa di padang gurun karena iman yang tidak suci. Kecuali Kaleb dan Yosua. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat salah satu contoh dari firman Tuhan tentang iman yang suci, iman yang murni, dan iman yang tidak murni, yang tidak suci. Kita membuka di dalam kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Rut pasal 1 ayat 14 dan 15. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, dan seterusnya. Ini ada dua contoh yang sangat jelas. Orpa adalah contoh orang anak Tuhan yang punya iman yang tidak murni, saudara. Tidak murni. Sementara Rut adalah gambaran dari anak Tuhan yang punya iman yang murni, yang paling suci. Perbedaannya di mana? Kita semua tahu ketika Elimelek, Naomi dan kedua anak laki-lakinya pergi dari Bethlehem karena bala kelaparan, kesulitan ekonomi. Mereka menyingkir ke Moab, bangsa tetangga dari bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan mengabaikan aturan firman Allah.
Karena bagi bangsa Israel ada berlaku hukum aturan. Mereka tidak boleh bergabung dengan bangsa-bangsa kafir termasuk Moab. Saudara-saudara, tetapi karena desakan ekonomi, desakan kebutuhan hidup, aturan firman Allah diabaikan. Dan Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa yang mengabaikan, meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ini yang seringkali kita lupakan. Cuma karena mengejar sesuatu yang mungkin mendatangkan keuntungan, yang mungkin dilihat sebagai solusi jalan keluar dari kesulitan. Dan apa yang terjadi setelah mereka ada di Moab sana? Elimelek mati sebagai kepala rumah tangga. Mahlon dan Chilion, kedua anak laki-laki, kawin dengan anak-anak perempuan Moab yang juga dilarang oleh firman Allah. Tetapi sebelum mereka punya keturunan, kedua anak laki-laki ini pun mati. Saudara-saudara, firman Allah itu ya dan amin. Siapa meremehkan, mengabaikan firman akan menanggung akibatnya. Ini yang dialami oleh Elimelek sekeluarga. Nah, istri dari kedua anak Elimelek itu, Mahlon dan Chilion, adalah Rut dan Orpa. Ya. Dengan tidak ada keturunan, maka kedua anak ini mati. Alkitab katakan 10 tahun mereka ada di tanah Moab sana. Kehilangan suami, kehilangan anak laki-laki 2. Ya. Saudara-saudara, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Ya. Apa yang kemudian terjadi setelah 10 tahun di sana? Naomi mendapat kabar, mendengar di Bethlehem, di seluruh tanah Yudea sudah dilawati oleh Tuhan, dan sekarang mereka siap untuk panen besar-besaran, panen raya. Ada waktunya Tuhan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab katakan tidak selamanya Tuhan murka atas umatnya. Tidak selamanya Tuhan marah. Ada waktunya Tuhan juga akan mengasihani umatnya. Yaitu dengan bertobat kepada Tuhan. Di Bethlehem sudah dilawati Tuhan. Oh, kabar menggembirakan ini sampai kepada Naomi di Moab sana. Dan kemudian diambil keputusan, saya harus kembali ke Bethlehem. Kembali dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Dia bangun dan mulai berjalan kembali. Dalam waktu 10 tahun, saudara-saudara, ketika kedua anak laki-laki Mahlon dan Chilion mengambil istri Rut dan Orpa ini, rupanya Naomi juga mengambil kesempatan untuk mulai mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran firman Allah, hukum-hukum yang berlaku bagi bangsa Israel. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Naomi, entah itu dalam bentuk kesaksian, mungkin cerita, saudara-saudara, telah memberi satu dampak yang positif bagi Rut dan Orpa. Sehingga begitu Naomi mau pulang ke Bethlehem, kedua anak mantu ini berkata, kami juga mau ikut dengan engkau. Kami juga mau ikut. Berangkatlah ketiga orang ini sampai di perbatasan antara Moab dan Israel. Naomi bilang, cukup sampai di sini. Saudara, iman itu akan menghadapi ujian. Pasti akan diuji. Naomi memberi alasan. Mari kita baca di dalam ayat 11. Mulai ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku
dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, begitu sampai di perbatasan, Naomi bilang, sudah cukup, pulanglah. Ya. Sebab apa yang mungkin kamu harapkan daripadaku, itu tidak akan ada lagi. Tidak mungkin ada. Ya. Dan jauh lebih baik kalau kamu pulang kepada bangsamu, kepada ilahmu, berhalamu, kepada keluargamu. Itu jauh lebih baik secara manusia. Dari pandangan secara jasmania, apa yang disampaikan Naomi jauh lebih baik, dia katakan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi, tidak ada lagi, Naomi katakan. Habis semua, tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, mendengar apa yang Naomi katakan, bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan daripadanya, lalu untuk apa harus ikut dia? Maka dikatakan dalam ayat 14, Orpa pun minta diri pulang kembali. Ya. Jadi jelas di sini apa yang menjadi motivasi penurutan daripada Orpa kepada Naomi ini hanya sebatas kebutuhan jasmania. Hanya sebatas kehidupan manusiawi semata. Saudara-saudara, inilah contoh iman yang tidak murni. Iman yang tidak murni. Kedua wanita ini adalah gambaran tentang gereja akhir zaman. Ya. Yang akan menghadapi ujian-ujian, tantangan dalam hal iman kita. Dan akan ada yang mundur. Karena apa? Mereka tidak bisa melihat dan mendapatkan apa yang diharapkan secara jasmania. Bahkan begitu banyak orang Kristen yang begitu mudah undur dari Tuhan cuma karena kesulitan ekonomi. Cuma karena berbagai bentuk masalah yang menyangkut kehidupan jasmania ini. Kegagalan dalam karir barangkali. Kegagalan dalam usaha dan pekerjaan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari firman Tuhan. Orpa akhirnya mengambil keputusan pulang kepada bangsanya. Pulang kepada keluarganya. Itulah contoh iman yang tidak murni. Iman yang tidak suci. Akan menemui kegagalan, saudara. Lalu untuk apa kita sudah menjadi orang percaya, sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan sekian banyak tahun, tetapi harus berakhir berpaling daripada Tuhan. Akan sia-sia adanya. Mari kita lihat contoh yang kedua, yaitu tentang Rut. Seorang yang punya iman yang paling suci, yang murni. Bagaimana sikap daripada Rut terhadap apa yang disampaikan oleh Naomi? Oh, kamu tidak bisa dapat apa-apa daripada saya. Sampai Naomi sudah menggambarkan, kalaupun malam ini saya bersuami dan dalam waktu singkat saya melahirkan anak laki-laki, mana mungkin kamu tunggu itu? Tidaklah. Jauh lebih baik kamu pulang saja. Seringkali tantangan yang datang dalam hidup ini memberi kita pilihan-pilihan seolah-olah jauh lebih baik kalau kita ada di luar Tuhan. Lebih gampang cari hidup di luar Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari seorang Rut, gambaran gereja yang sempurna di akhir zaman. Ayat yang ke-15. Ayat 16. Tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Naomi bilang, Rut, lihat iparmu. Dia sudah pilih yang terbaik untuk kehidupan jasmania. Orpa iparmu sudah pulang. Sudahlah, sebelum dia begitu jauh jalan, ikut sudah. Ya, ikut sudah. Bukankah banyak orang Kristen yang begitu gampang terpengaruh? Dia sasu, sonde gereja lainnya, apalagi beta. Ya. Tapi mari kita lihat, Rut adalah contoh orang yang memiliki dasar iman yang paling suci, iman yang murni. Rut adalah orang yang memiliki prinsip dan komitmen rohani yang kuat adanya, yang tidak bisa tergoyahkan dengan situasi dan kondisi yang sangat mendesak dalam kebutuhan sebagai manusia, kebutuhan jasmani. Dia tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun, oleh ujian apapun. Dia tidak tergoyahkan. Orang yang memiliki dasar iman yang murni, saudara, adalah orang anak Tuhan yang punya satu komitmen rohani yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Dan mari kita lihat bentuk iman yang murni daripada Rut. Dia buat satu pernyataan dari bentuk iman yang murni, saudara. Ada 5 pernyataan iman yang murni daripada Rut. Kita lihat lanjut dalam ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. 1. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ya. Tujuan daripada Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, Bethlehem itu Rut belum pernah lihat. Dia juga belum bisa menggambarkan seperti apa Bethlehem itu. Seperti apa Israel itu, seperti apa Yehuda itu. Ya. Tetapi pernyataan iman daripada Rut, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Artinya apa? Seluruh tujuan hidup dari seorang Rut sudah dipercayakannya sepenuhnya kepada Naomi. Dalam hal ini Naomi menjadi gambaran daripada Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, mari kita pasrahkan seluruh tujuan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dan itu tidak akan pernah keliru. Ya. Tidak akan pernah salah ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Roma pasal 8 katakan, kalau kamu hidup di dalam Roh, kamu juga memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam pimpinan Roh Kudus kita punya tujuan hidup yang pasti, saudara. Katakan amin. Kita punya tujuan hidup yang pasti. Bagi Rut bersama dengan Naomi pasti ada tujuan yang jelas. Dan itu tidak keliru. Ketika engkau mempercayakan seluruh tujuan hidupmu kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara tidak pernah keliru. Dan pasti ada jaminan yang kuat. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tujuan yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tetapi untuk sampai ke sana, saudara dan saya tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin.
Bagi Ruth bersama dengan Naomi ada tujuan hidup yang pasti. Ada tujuan hidup yang pasti. Justru kembali kepada bangsanya tidak ada kepastian. Firman Tuhan, ajaran yang disampaikan Naomi kepada Ruth telah merubah pandangan hidupnya. Sebab itu dengan berani dan tegas dia katakan, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Tidak ada pilihan lain kecuali bersama dengan Allah. Haleluya. Saudara, kita harus menetapkan tujuan hidup kita hanya kepada apa yang Tuhan sediakan. Kita belum pernah lihat sorga, bukan? Tapi firman Allah menyatakan kepada kita apa itu sorga. Haleluya. Dan untuk sampai ke sana, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Menjadi jaminan bagi kita. Untuk sampai kepada tujuan yang pasti. Yang kedua, pernyataan iman yang suci daripada seorang Ruth. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ruth belum pernah tahu perjalanan pulang ke Bethlehem itu makan waktu berapa lama, dia belum pernah tahu. Mungkin juga berapa siang, berapa malam yang akan dilewati. Tapi dengan keyakinan, dengan iman yang murni, Ruth katakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Kata malam dalam bahasa Alkitab berbicara tentang kehidupan yang sulit. Situasi dan kondisi yang sulit. Dalam kitab Kejadian, malam adalah gambaran dari pekerjaan iblis. Dalam surat Timotius dan Tesalonika dikatakan segala kejahatan, orang mabuk-mabuk pada waktu malam dan sebagainya. Malam adalah gambaran kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kehidupan yang sulit, saudara. Tetapi Ruth katakan, dia tidak bilang, di mana engkau ada siang, di situ aku siang. Tapi dia katakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Artinya segala situasi dan kondisi yang engkau akan alami, aku siap alami. Haleluya. Bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dalam keadaan sulit sekalipun, aku siap. Aku juga akan bermalam di sana. Haleluya. Saudara, Yohanes pasal 12 ayat 26 katakan, Yesus katakan, barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Kata berada di situ juga berbicara tentang situasi dan kondisi. Dan kalau kita belajar dari keempat Injil tentang perjalanan pelayanan daripada Yesus, saudara, lebih banyak susahnya dan berakhir dengan kematiannya, penderitaan dan kematian. Tapi Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia harus berada, dia mengikuti aku, dan di mana aku ada, dia harus ada di sana. Situasi dan kondisi apapun yang pernah dialami, dilalui oleh Yesus, kita juga harus siap melewatinya. Katakan amin. Seringkali tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita berdiri atas iman yang murni, seperti Ruth punya pernyataan. Oh, di mana engkau bermalam, saya juga akan bermalam di sana. Tidak ada yang bisa memisahkan. Roma pasal 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan dan seterusnya. Apa yang disebutkan dalam ayat 35 itu, itulah gambaran tentang apa yang saya sebut tadi, keadaan malam. Itu. Tetapi Rasul Paulus katakan, itu semua tidak bisa menjadi alasan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Ya. Ini iman yang murni. Kalau kita punya dan berdiri, hidup kita berdiri, dibangun atas dasar iman yang murni, yang paling suci itu. Saudara, tidak ada satu situasi, kondisi yang sulit seperti apapun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Haleluya. Artinya, Ruth sudah begitu mantap. Iman yang murni membuat saudara dan saya mantap dalam penurutan kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Ruth tidak lagi mengharapkan apapun secara jasmani. Tidak. Yang penting bersama dengan Naomi sudah cukup. Haleluya. Yang penting bersama dengan Tuhan lebih dari cukup, saudara. Ya, lebih dari cukup. Yang ketiga, Rut pasal 1, masih dalam ayat 16. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, bangsamulah bangsaku. Untuk menjadi bagian dari bangsa Israel, Rut harus mulai dari nol. Rut mulai dari bukan apa-apa. Bangsamu adalah bangsaku. Artinya dia siap menerima segala bentuk hukum aturan yang berlaku bagi bangsa Israel, yaitu hukum firman Allah. Dia siap untuk menerima semua itu, untuk menjadi bagian daripada bangsa Israel. Bangsamu adalah bangsaku. Haleluya. Alkitab katakan kamu adalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kapan kita menjadi bangsa yang terpilih? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kapan? Ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan. Rut sedang dalam proses dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Haleluya. Untuk menjadi bagian dari bangsa yang terpilih. Israel adalah bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Dan Rut mau bergabung ke sana, menjadi bagian daripada bangsa itu. Artinya apa? Dia harus keluar dari bangsanya yang dalam kegelapan itu. Haleluya. Kita semua adalah bangsa yang terpilih. Katakan amin. Karena itu saya selalu katakan kita harus pastikan kita menjadi kelompok orang yang terpilih. Bukan sekedar dipanggil, tapi yang terpilih. Karena ada begitu banyak keistimewaan yang disediakan Allah bagi orang-orang pilihannya. Antara lain surat Petrus katakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipilih. Luar biasa. Bahkan hal yang luar biasa untuk orang pilihan, Yesus katakan, ya, saudara-saudara,
masa ini akan dipersingkat. Karena siapa? Orang pilihannya. Saudara dan saya menentukan tentang masa yang berjalan ini. Karena saudara dan saya sebagai orang pilihan, Tuhan akan mempercepat masa ini, dipersingkat. Sebab kalau tidak, orang pilihan pun tidak akan selamat. Luar biasa perhatian Allah bagi orang-orang pilihan. Maka tidaklah keliru ketika Rut katakan, bangsamu adalah bangsaku. Aku mau menjadi bagian dari bangsa, yaitu umat pilihan Allah. Di sana ada banyak keistimewaan yang Tuhan lakukan bagi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Dia siap meninggalkan segala bentuk tradisi daripada bangsanya dan meleburkan diri kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Haleluya. Saudara, menurut nubuatan Yesaya pasal 2, kehidupan gereja akan menjadi rebutan bangsa-bangsa. Karena apa? Dari sana ada pengajaran firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, pernyataan iman yang murni daripada seorang Rut. Allahmu, Allahku. Dan ini yang paling menentukan. Allahmu adalah Allah. Ini adalah dasar iman itu, saudara. Dasar kepercayaan. Kepercayaan orang Moab dengan bangsa Israel sangat berbeda, bertolak belakang. Kepercayaan Moab adalah kepercayaan orang kafir. Kepercayaan dalam menyembah berhala. Berhala yang terkenal dari bangsa Moab adalah Kamos. Dan untuk berhala ini, saudara, mereka rela mengorbankan anaknya di dalam api. Satu perbuatan yang sia-sia. Puji Tuhan, Rut sudah keluar dari sana. Dia meninggalkan ilahnya dan berkata, Allahmu adalah Allahku. Dia siap menerima kehidupan baru di dalam Tuhan. Artinya apa? Rut sudah alami kelahiran baru di dalam Tuhan. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi keluarga besar dari Allah. Kelahiran baru adalah syarat untuk menjadi keluarga dari Allah. Sekarang Rut menjadi keluarga dari Allah. Allah daripada Naomi. Allah bangsa Israel. Suatu pilihan yang tepat, saudara. Menjadi keluarga dari Allah. Artinya, dia sungguh percaya kepada Allah bangsa Israel. Puji Tuhan, suatu perubahan yang luar biasa dialami. Yang terakhir, ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Haleluya. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Saudara, artinya kematian pun tidak akan memisahkan Rut daripada Naomi. Roma pasal 8 ayat 38
dan ayat 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Haleluya. Ya. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang diperhadapkan kepada dapur api yang dinyalakan, dipanaskan 7 kali. Ya. Dan mereka bisa terhindar dari itu kalau mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka bilang apa? Kalaupun Tuhan tidak tolong, ya, tetap kami tidak menyembah patung itu. Artinya kami siap masuk dalam dapur api itu. Itu maut itu, saudara. Ya. Itulah iman yang murni ada. Ya. Iman yang paling suci ada. Saudara, itulah pernyataan daripada Rut. Ya. Di mana engkau mati, di sana pun aku mati. Dia tidak pesan begini, nanti kalaupun saya mati di sana tolong, nanti saya punya tulang-tulang kasih pulang ke Moab. Ya. Kan banyak orang begitu, mati di mana, kubur di mana, kasih pulang tulangnya. Tidak perlu. Ya. Haleluya. Tidak perlu. Itu semua debu adanya. Ya. Yang terakhir, saudara, Mazmur 11 ayat 3 katakan, kalau dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar? Artinya apa? Dengan dasar-dasar iman, dasar ini Tuhan mau setiap orang benar itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Setelah mereka sampai di Bethlehem, mereka adalah orang susah, orang miskin, tidak punya apa-apa. Karena waktu pindah ke Moab semua sudah dijual, tidak ada apa-apa lagi. Mereka tinggal akan menumpang saja. Tetapi atas dasar kebenaran firman Allah, Rut pasal 2, saudara, Rut rela merendahkan diri sebagai golongan orang miskin dan orang asing untuk mendapat bagian dari panen besar itu, yaitu pergi memungut gandum yang jatuh, yang tertinggal. Ya. Saudara, menurut catatan Rut ini dari bangsawan, ya. Tapi karena hidupnya sudah berubah total, dia punya iman yang murni, dia rela melakukan apa yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Dia melayani Naomi, dia pergi pungut gandum. Setiap hari dia lakukan perbuatan yang benar, yang didasarkan atas kebenaran firman Allah. Dan saudara, ada upah. Untuk iman yang paling murni, paling suci, selalu ada upah. Haleluya. Rut pasal 4, akhirnya Rut menjadi istri dari seorang kaya raya di Bethlehem, yaitu Boas. Dia menjadi istri dari Boas. Oh, tadinya dia pemungut, sekarang dia termasuk pemilik. Luar biasa bukan? Upah bagi orang yang punya iman yang paling suci. Iman yang murni, selalu ada upah yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku
hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Yang wanita saja nyanyikan. Rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Sekali lagi, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersama
menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu dan senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu.